Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama saya, Ibu Lingin. Kita akan bersama-sama mempelajari kondisi geografis benua Amerika. Nah, pada kesempatan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis benua Asia. Apakah kalian semua sudah mencoba mendownload aplikasi Setera? Jika belum, silakan mencoba. Saya yakin kamu pasti bisa. Silakan ya, agar kita lebih mampu menguasai regional dunia ini. Baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang benua Amerika. Benua Amerika itu sendiri katanya ditemukan oleh Christophorus Columbus. Nah, Christopher Columbus ini dilahirkan tahun 1451 dan meninggal pada tahun 1506 dengan usia 54 tahun. Beliau adalah orang Italia dan ketika dia menyeberangi Samudra Atlantik, sampailah dia ke benua Amerika pada tahun 1492. Namun banyak orang percaya bahwa benua Amerika itu ditemukan oleh orang-orang Viking. Siapapun yang menemukannya, mari kita belajar dari sejarah untuk lebih banyak tahu tentang penemu-penemu dari benua Amerika ini. Namun pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah kondisi geografis benua Amerika. Sama seperti ketika mempelajari benua Asia, maka saat mempelajari benua Amerika ini yang akan kita pelajari adalah letak dan luas, kawasan dan negara, bentang alam, meliputi kondisi iklim, kondisi alam, tata air dan tanah, dan keadaan flora dan fauna. Nah, benua Amerika ini terletak antara 80 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan. Jika kita perhatikan, berarti mulai dari hampir lingkaran kutub utara mencapai ke lingkaran kutub selatan. Maka dikatakan benua Amerika ini membentang dari utara sampai ke selatan. Letak bujurnya adalah 170 derajat bujur barat sampai 36 derajat bujur barat. Mungkin ini sebabnya kita selalu menyebut mereka itu sebagai orang barat. Ya, karena benuanya terletak di belahan bumi barat. Luasnya kira-kira 42.500 km persegi. Batasnya di sebelah timur adalah dengan Samudra Atlantik. Kemudian di sebelah selatan adalah dengan Samudra Pasifik dan benua Antartika. Kemudian di sebelah barat adalah Samudra Pasifik dan di sebelah utara adalah Laut Arktik. Kawasan dan negara benua Amerika terbagi 3, yaitu Amerika Utara, meliputi Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian Amerika Tengah, meliputi Meksiko, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Belize, dan Panama. Kemudian Kepulauan Karibia. Kepulauan Karibia itu meliputi Kuba, Haiti, Republik Dominika, Jamaika, Puerto Rico, Bahama, Trinidad Tobago, dan negara-negara kecil seperti Saint Kitts dan Nevis, Antigua, Barbados, dan Aruba.
kamu perhatikan di tanda panah peta itu, Kepulauan Karibia ini, bagian laut ini dikenal dengan Bermuda Triangle, segitiga Bermuda. Kalau sering kita mendengar kata segitiga Bermuda, disitulah letaknya segitiga Bermuda. Kemudian Amerika Selatan meliputi Kolombia, Venezuela, Ekuador, Chili, Peru, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brazil, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Inilah peta mengenai kawasan negara-negara di benua Amerika. Silakan Anda mendalaminya satu persatu. Kondisi iklim, karena benua Amerika itu membentang dari utara sampai ke selatan, maka hampir semua tipe iklim ada di benua ini. Iklim kutub atau iklim dingin ada berada di wilayah paling utara dari benua ini. Nah, itu adalah gambar daerah yang beriklim dingin yang selalu ditutupi oleh es. Kemudian, iklim sedang atau subtropis berada di bagian selatan dari iklim kutub dan di muara sungai Mississippi, serta di sekitar Tanjung Kennedy yang terletak di Florida. Daerah iklim sedang ini akan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Kemudian iklim tropis, dominan di Amerika Tengah dengan sebagian Amerika Selatan. Tentu saja akan ditumbuhi oleh hutan hujan tropis. Dan iklim semi gurun serta iklim gurun, umumnya di daerah bayangan hujan. Daerah bayangan hujan itu adalah daerah lereng yang membelakangi arah laut, atau sering disebut dengan daerah di balik pegunungan, dan akan menghasilkan hamparan gurun seperti yang tampak pada gambar. Kondisi alam benua Amerika. Amerika Utara, bagian baratnya sebagian besar merupakan pegunungan, yaitu pegunungan Rocky. Ya, itu ada gambar pegunungan Rocky. Di bagian tengah, sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan terletak di sebelah timur kompleks pegunungan Rocky. Sedangkan di bagian timur berupa pegunungan antara lain pegunungan Allegheny dan pegunungan Appalachia. Juga terdapat dataran rendah, yaitu dataran rendah Great Lakes, Santo Lawrence, seperti yang tampak pada gambar. Untuk benua Amerika bagian tengah, umumnya terdiri dari plato, dataran tinggi, dan pegunungan, yaitu plato Meksiko. Di daerah ini terdapat tanah genting Panama. Makanya di daerah tanah genting Panama ini dibuatlah terusan, yaitu terusan Panama. Terusan Panama ini dibuat untuk memperpendek jarak pelayaran dari Samudra Pasifik dengan ke Samudra Atlantik. Dengan adanya terusan Panama, kapal-kapal tidak perlu mengelilingi Amerika Selatan untuk sampai ke perairan Karibia. Jadi dari Samudra Pasifik bisa langsung melalui terusan Panama untuk mencapai perairan Karibia. Amerika Selatan sendiri terdiri dari dataran rendah, ada dataran tinggi, dan pegunungan. Pegunungan yang ada di Amerika Selatan diantaranya pegunungan Andes, dan ada dataran tinggi Patagonia serta dataran tinggi Guyana. Anda bisa lihat contoh gambarnya. Bagaimana dengan tata air benua Amerika? Amerika terdiri dari banyak sungai. Sungai yang paling panjang adalah Sungai
yang terletak di Amerika Selatan, yaitu Sungai Missouri. Kemudian ada Sungai Mississippi, kemudian ada Sungai Yukon, kemudian ada danau. Danau paling besar adalah Danau Superior. Danau Superior ini melalui kota Ontario, Minnesota, Wisconsin, dan Michigan. Kemudian ada Danau Huron. Danau Huron ini terdapat beberapa kota di sekelilingnya, yaitu Ontario, Michigan, Sarnia, dan Bay City. Kemudian ada Danau Ontario dan Danau Michigan sendiri. Keadaan tanah di benua Amerika terdiri dari tanah podzol. Tanah podzol itu sering disebut dengan tanah merah kuning. Tanah yang terbentuk karena curah hujan yang tinggi. Nah, umumnya terdapat di Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Jadi hampir di seluruh Amerika terdapat jenis tanah podzol. Kemudian tanah latosol. Tanah latosol ini banyak mengandung zat besi, mengandung besi, warnanya merah karena zat haranya sudah tercuci oleh air hujan. Tentu saja tanah latosol ini di daerah yang banyak hujannya. Nah, tentu saja daerah yang banyak hujannya itu adalah daerah tropis Amerika Tengah. Kemudian tanah organosol. Tanah organosol ini berasal dari tumbuhan rawa. Maka terdapatlah tanah organosol ini di sekitar Great Lake dan Kanada. Tanah organosol ini sering disebut dengan tanah gambut, cikal bakal dari batu bara. Dalam waktu yang lama, tanah gambut ini akan mengalami tekanan yang tinggi sehingga membentuk batu bara. Kemudian mengenai flora dan fauna di benua Amerika, untuk flora banyak ditemukan hutan berdaun jarum. Hutan berdaun jarum ini disebut dengan hutan taiga, yaitu di Kanada, kemudian di barat Amerika Serikat dan selatan Argentina. Nah, karena di Amerika Tengah itu adalah hutan hujan tropis, di Amerika Tengah itu beriklim tropis, maka di Amerika Tengah itu ya ditemukan hutan hujan tropis, yaitu di Meksiko, daerah Amazon, Guyana, dengan Kolombia. Dan terdapat tumbuhan gurun. Tentu saja tumbuhan gurun ini di daerah yang beriklim gurun, seperti di daerah pegunungan Rocky dan Sierra Nevada. Kemudian ada tundra. Tundra itu adalah padang lumut yang hidup di daerah yang dingin. Maka tundra ditemukan di Amerika Utara. Tentang fauna, untuk daerah tundra akan ditemukan beruang kutub, karibo, anjing laut, berang-berang. Sedangkan di daerah subtropisnya nanti akan ditemukan rusa, serigala, dan di daerah bagian tengah hutan hujan tropisnya akan ditemukan mamalia yang besar-besar. Demikian paparan saya mengenai benua Amerika. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.